Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun Anda berada. Apa kabarnya sahabat semua? Ya, semoga saja kita semua selalu dalam lindungannya serta dijauhkan dari wabah yang tengah melanda dunia saat ini. Amin ya robbal alamin. Baik, kali ini Kang Asep akan kembali melanjutkan kisah yang sebelumnya, yaitu yang berjudul Dia yang telah membunuhku bagian 2 atau bagian akhir. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa nih, yuk kita membaca Bismillahirrohmanirrohim. Inilah selengkapnya. Jam 11 malam di kota itu terlihat sudah mulai sepi dari arus lalinnya. Kendaraan pun sudah jarang terlihat melintas. Namun saat itu terlihat seorang pria muda dengan menggunakan sepeda motor. Duh, sial. Pakai mogok segala nih motor. Mana sudah larut malam. Gak ada lagi bengkel yang buka nih. Umpat dan keluh seorang pria muda yang saat itu tiba-tiba saja sepeda motornya yang memang terlihat sudah butut itu mogok. Berkali-kali ia mengengkol berusaha menghidupkan kembali sepeda motornya. Namun tetap saja tak dapat hidup. Lalu ia pun mendorong sepeda motor itu melanjutkan perjalanannya. Di tengah ia mendorong sepeda motornya, pria muda itu mendengar dan melihat ada cahaya lampu kendaraan dari arah belakangnya. Ia pun merasa senang, mungkin saja bisa dimintai pertolongan, demikian pikirnya. Kendaraan yang datang ternyata sepeda motor yang terlihat bonceng 3 dengan pengemudinya. Sebelum pria itu meminta bantuan, sepeda motor yang baru saja datang memang menghentikan sepeda motornya tepat di samping pemuda itu dan bertanya, "Kenapa motormu bro? Mogok atau habis minyaknya?" "Gak tahu nih bang, tiba-tiba saja mogok, mungkin habis minyaknya," jawab pemuda yang sepeda motornya mogok itu dengan ramah. "Ya udah, mana uangnya? Biar aku belikan minyak bensin," ucap salah satu dari orang yang berboncengan 3 menawarkan jasa. "Aduh, makasih ya bang, maaf jadi merepotkan," ucap pemuda itu seraya merogoh saku celana, mengambil uang dan menyerahkan selembar uang pecahan Rp10.000. "Loh, kok Rp10.000? Kau pikir kami ini dari departemen sosial? Mencari minyak tentunya pakai minyak juga," hardik mereka kepada pemuda itu. Sejenak pemuda itu terdiam. Lalu tanpa banyak bicara pemuda itu kembali merogoh saku celananya dan mengeluarkan lagi selembar uang Rp10.000 lalu menyerahkan kepada mereka. "Kau menghina kami namanya. Kau belum tahu siapa kami, hah?" hardik mereka lagi ke pemuda itu. "Jadi berapa bang? Minyak kan 1 botolnya cuma Rp10.000. Jadi upah membelikannya aku kasih Rp10.000 bang. Aku gak ada uang lagi. Kalau minta lebih itu namanya meras bang." Demikian ucap pemuda itu kesal. "Kau banyak omong. Mana uangmu 100.000 untuk upah belikan minyaknya?" ucap mereka lagi memaksa. "Aku gak ada uang bang. Aku saja di sini lagi cari kerja. Ya udah, gak usah jadi beli minyaknya bang," ucap pemuda itu. Lalu ia pun kembali berjalan mendorong sepeda motornya. Baru beberapa langkah pemuda itu berjalan, tiba-tiba saja ketiga pria itu turun dari sepeda motornya dan langsung menyergap pemuda itu. Tentu saja hal itu membuat si pemuda terkejut. Tak sempat menstandarkan sepeda motornya, pemuda itu berusaha menghindari sergapan dan pukulan dari ketiga pria yang diduga preman pemalak.
Ketiga preman itu terus membabi buta menyerang, namun dengan mudah pemuda itu menghindari. Ia terus menghindar dan tak ada satu kali pun melakukan perlawanan. Mendapat serangan terus-menerus, akhirnya pemuda itu kesal juga. Dengan sedikit gerakan saja, pemuda itu berhasil menghantam tumbang ketiga preman itu. Duk, duk, duk. Ayo, masih mau terus melawan aku? Atau ku bikin mampus kalian, hah? Ucap pemuda itu kesal. Sudah. Tiba-tiba saja ada suara lain dari seseorang yang baru saja datang dengan menggunakan sepeda motor RX King. Mendengar suara seseorang menyapa, pemuda itu memalingkan wajahnya dan ia menatap kepada seorang yang baru saja datang. Lalu ia pun menjawab, "Ini bang, orang-orang ini malak aku bang. Masa iya mau belikan minyak sebotol, minta upah 100.000 bang. Selain aku gak ada uang, itu namanya meras, pakai ngeroyok aku pula." Jawab pemuda itu. "Oh gitu," ucap pria yang baru datang itu. Lalu ia mendatangi dan mendekati ketiga preman yang saat itu masih mengerang kesakitan, tersungkur di aspal dan berkata, "Astaga, kalian rupanya bikin malu aku saja kalian ya," ucap pria yang baru saja datang itu kepada ketiga preman yang berhasil ditumbangkan oleh sang pemuda. Tapi bos, sudah diam kau. Buk, buk." Belum selesai berbicara salah satu dari tiga preman tersebut, pria itu menendang perut mereka bertiga. Lalu pria itu membalikkan badannya menghadap pemuda itu. "Duh, maaf bang, ini anak buah saya rupanya. Tepatnya karyawan saya bang. Tadi saya kebetulan pulang kerja dan lewat sini. Dan gak nyangka anak buah saya sedang malak abang." Ucap pria itu meminta maaf. Yang ternyata ketiga pemalak itu adalah teman atau anak buahnya. Mendengar ketiga pemalak itu anak buahnya dan meminta maaf, pemuda itu pun akhirnya luluh. Lalu menerima permintaan maafnya. "Ya sudah, gak apa-apa bang, saya maafkan." Demikian ujar pemuda itu singkat. "Wah, makasih ya bang, sudah memaafkan. Oh ya, perkenalkan nama saya Ajwar," ucap pria itu sembari menyodorkan telapak tangannya, memperkenalkan diri. Pemuda itu pun dengan sikap masih waspada, menerima salam dari pria yang mengaku bernama Ajwar. "Nama saya Reno," jawabnya dan menyebutkan namanya. "Oh ya, abang baru ya di sini. Dari mana bang?" tanya Ajwar ke Renol. "Iya bang, aku baru di sini. Aku dari Medan. Sedang cari kerja di sini bang. Tadi motorku mogok, mungkin kehabisan minyak," jawab Renol. "Ricky, Iwan, Ijal, cepat minta maaf kalian sama abang nih." Ajwar pun membentak ketiga pemalak itu dan menyuruh untuk meminta maaf kepada Renol. Setelah saling memaafkan dan sedikit cair suasana, Ajwar pun menawarkan kepada Renol untuk nongkrong bersama minum. "Bang, kita nongkrong dulu yuk sambil minum. Anggap saja ini awal persahabatan kita. Tak jauh kok tempatnya dari sini," ucap Ajwar ke Renol. Renol pun setuju dengan tawarannya, lalu mereka berangkat ke tempat yang dituju. Setelah beberapa jam Renol dijamu oleh Ajwar CS, akhirnya Renol pamitan untuk pulang. Sepeda motor Renol pun sudah diperbaiki dan diisi minyak oleh Ajwar. "Jadi berapalah semua ini habisnya bang untuk memperbaiki motorku?" tanya Renol ke Ajwar. "Alah sudahlah bang, anggap saja ini permintaan maaf kami sama abang," ucap Ajwar kepada Renol. "Wah, makasih banyak ya bang. Jadi merepotkan kali aku jadinya," ucap
Reno ke Ajwar. Lalu setelah tukar nomor ponsel, Reno pun pergi. Semenjak kejadian itu, Reno dengan Ajwar CS justru jadi teman akrab. Hampir setiap malam mereka bertemu, nongkrong di kafe itu, bahkan sesekali mereka masuk ke diskotik hanya untuk bersenang-senang atau biasa disebut dengan dugem. Namun sebenarnya Ajwar CS menjadikan Reno sebagai teman karena selain postur tubuh Reno yang tegap, juga Reno mahir dalam ilmu bela diri. Tentunya Ajwar dapat memanfaatkan Reno dalam segala aksinya atau bisnis gelapnya. Suatu sore Reno menelpon Ajwar untuk mengatur janji bertemu yang tentunya tak jauh dari dugem atau hanya sekedar nongkrong di kafe sambil minum-minum yang beralkohol. Ajwar pun menyetujui dan berkumpul di tempat biasa. Tepat jam 10 malam, Reno tiba di tempat tersebut. Terlihat Ajwar CS sudah berada di sana dengan posisi meja di tempat paling sudut. Di atas meja sudah tersedia beberapa minuman beralkohol. "Hai bro, sorry aku agak terlambat nih," ucap Reno ke Ajwar. "Hai juga, aku kira tak jadi datang. Makanya duluan kami minum," jawab Ajwar yang terlihat saat itu sudah mulai tinggi atau mabuk karena minuman. "Wah, rugi dong kalau aku tak datang," ucap Reno sembari tertawa ngakak. "Memangnya kemana dulu sampai terlambat bro?" tanya Ajwar kepada Reno. Biasalah malam minggu. Seminggu yang lalu aku kena cewek. Ya jadianlah sama aku. Siang tadi kami janjian mau jalan. Sekali aku jemput ke rumahnya jam 7 sore tadi, rupanya dia sudah jalan sama cowok lain. Mungkin cowok itu lebih baik dariku. Makanya aku ditinggalin begitu saja. Demikian cerita Reno panjang lebar dengan nada kesal dan kecewa. Mendengar cerita Reno, seketika Ajwar berdiri sembari berkata, "Ayo kita cari orang itu bro, kita habisi cowoknya. Jangan mau diperlakukan seperti itu." "Wah, tak usahlah bro, biar saja cewek gak satu di dunia ini," jawab Reno singkat sembari meminum segelas bir yang ada di mejanya. "Sekarang aku tanya, kalau kita cari orang itu dan ketemu, terus mau kita apakan bro?" sambung Reno ke Ajwar. "Ya kita bunuh cowoknya, biar tahu rasa cewek itu," jawab Ajwar dengan penuh emosi. "Memangnya bro berani bunuh orang?" ucap Reno sembari tertawa ngakak. Mendengar ucapan Reno, Ajwar yang sudah mabuk terlihat tidak senang. Ia merasa disepelekan, lalu ia beranjak mendekati Reno dengan sedikit kasar. Ajwar menarik tangan Reno keluar dari kafe. Saat itu Reno hanya mengikuti tarikan tangan Ajwar. Ajwar membawa Reno ke samping kanan kafe itu, di mana di tempat tersebut terlihat remang cahaya. Mereka duduk di bangku-bangku plastik yang berada di samping kafe itu. "Dengar ya bro, aku bilang samamu, walau aku tak punya ilmu bela diri sepertimu, tapi aku pernah membunuh orang. Jadi jangan kau sepelekan aku," ucap Ajwar begitu tiba di samping kafe kepada Reno. Mendengar ucapan Ajwar yang emosi, Reno sesaat hanya diam. Lalu ia pun menanggapinya dengan santai. "Masa iya bro? Kapan rupanya kau membunuh orang? Anak buahmu saja tak pernah cerita sama aku." Demikian ucap Reno, seakan tak percaya dengan pengakuan Ajwar. Tentu saja sikap dan ucapan Reno membuat Ajwar yang saat itu tengah mabuk semakin berang. "Ah, terserah kau saja mau percaya atau tidak. Kau orang baru di sini, jadi jangan sok tahu kau bro." Hardik Ajwar sembari berdiri dari duduknya dan menendang kursi plastik yang berada di tempat itu.
Hei bro, santailah. Aku kan cuma tanya. Kalau bro pernah bunuh orang, siapa yang pernah kau bunuh dan di mana? Bagaimana aku percaya sama kau kalau tak kau bilang? Ucap Reno kepada Ajwar supaya tenang. Sini kau, biar ku bilang samamu, ucap Ajwar sembari merengkuh bahu Renol dan mendekatkan mulutnya di telinga Renol lalu berbisik. Mungkin 2 bulan yang lalu ketika kau masih di Medan, aku sudah membunuh orang. Yang kubunuh pacarnya mantanku, namanya Hendra. Aku sakit hati sama mantanku karena dia menolak aku ajak nikah. Setelah kenal dan pacaran sama si bajingan Hendra itu, mereka aku intai dan aku bunuh dia di bukit sana. Nah, sekarang kau percaya? Demikian ucap Ajwar dengan bangga. Mendengar pengakuan Ajwar, Renol hanya diam dan manggut-manggut saja. Lalu ia berkata pelan, "Ya, sekarang aku percaya." Demikian ucap Renol singkat. Lalu mereka berdua duduk kembali di bangku-bangku plastik itu. Tapi ingat bro, cuma anak buahku dan kau yang tahu, tegas Ajwar kepada Renol. Oke siap, aku kan sahabatmu bro. Sekarang yuk kita minum lagi, jawab Renol pasti dan mengajak kembali Ajwar masuk ke dalam kafe lagi, melanjutkan minum dan berkaraoke. Malam terus merangkak semakin larut. Entah sudah berapa banyak minuman beralkohol mereka tenggak. Bentar ya bro, aku ke toilet dulu, mau buang air kecil nih, bisik Renol ke Ajwar yang saat itu tengah bernyanyi ditemani cewek kafe. Ajwar hanya mengacungkan jari jempolnya saja. Lalu Renol pun berjalan menuju toilet yang berada di belakang kafe itu. Tak lama berselang, Renol pun kembali dan kembali duduk di sofa. Waktu menunjukkan jam 2 dini hari, namun mereka masih asik happy, belum menunjukkan jika mereka menyudahi. Tiba-tiba saja ada beberapa orang pria dengan postur tubuh tegap masuk ke dalam kafe itu dan langsung mendatangi meja di mana Renol dan Ajwar CS tengah minum dan bernyanyi. "Jangan bergerak!" Hanya kata itu yang diucapkan beberapa pria yang baru datang itu, sembari menodongkan senjata kepada Ajwar CS. Sontak hal itu membuat Ajwar CS terkejut, bahkan semua pengunjung kafe. Tiba-tiba saja Ajwar berusaha berlari untuk kabur. Namun saat itu Reno yang berada di sampingnya dengan sekali gerakan menarik dan berhasil menangkap bahkan membanting tubuh Ajwar hingga tepat bantingannya ke atas meja kaca sofa. Bruak! Seketika meja kaca itu pecah berantakan. Walau telah terbanting, Ajwar masih ada sisa tenaga. Ia berusaha untuk bangkit dan meronta. Ia tak peduli beberapa moncong senjata tertuju kepadanya. Lalu, dar! Terdengar satu ledakan senjata. Ajwar pun akhirnya lumpuh dengan satu luka tembakan pada paha kanannya. Ya, Reno lah yang telah menembak Ajwar. Beberapa pria yang datang itu adalah anggota polisi yang datang ke kafe karena mendapat info dari Renol, yang ternyata Renol adalah seorang anggota polisi juga. Ajwar CS pun dengan cepat dibawa ke polsek di mana Reno atau Renol bertugas bersama beberapa rekan lainnya. Singkat cerita, keesokan harinya, dengan tubuh masih terasa lelah, Reno masuk ke kantor karena mendapat panggilan dari Kapolsek untuk menghadap. Setibanya di kantor, ia pun langsung menuju ke ruang komandannya dan mengetuk daun pintu ruangan itu. "Masuk!" Terdengar dari dalam suara perintah untuk masuk.
"Selamat pagi, Komandan," ucap Reno begitu di dalam ruangan Kapolsek. Yang saat itu Kapolsek tengah berada di dalam ruangan menunggu Reno. "Wah, selamat ya atas kerja kerasmu, Ren," ucap Kapolsek sembari berdiri dari kursinya dan menyodorkan tangan memberikan selamat kepada Reno atas keberhasilannya mengungkap dan sekaligus menangkap tersangka pembunuh Hendra. "Siap, Dan. Ini semua atas kepercayaan komandan kepada saya," jawab Reno merendah. Namun terlihat dari raut wajah Reno ada kepuasan karena berhasil dalam menjalankan tugasnya, yaitu menegakkan keadilan. Sejak awal Reno memang sudah punya keyakinan bahwa pelaku pembunuhan terhadap Hendra ia Ajuar CS pelakunya. Sesuai informasi dari Nia kekasih Hendra melalui mimpinya. Namun Ajuar memang sangat licin dan piawai dalam bersandiwara sehingga sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam mengungkapkan kasus tersebut. Namun salah satu anggota polisi muda yang baru bertugas di polsek tersebut penasaran dan bertekad untuk mengungkapkan kasus itu. Setelah mendapat izin dari komandannya, ia pun mulai melakukan penyelidikan yang terlebih dahulu mencari bahan keterangan tentang Ajuar CS, yaitu salah satunya Ajuar CS sering melakukan pemalakan di suatu jalan di wilayah tersebut pada malam hari. Dengan informasi itulah Reno sengaja memancing Ajuar CS dengan berpura-pura tengah melintas di jalan itu dan sepeda motor yang ia bawa mogok ketika di jalan tersebut. Pancingan Reno berhasil, yang akhirnya kasus pembunuhan tersebut dapat terungkap serta tersangkanya dapat ditangkap. Ternyata benar adanya Ajuarlah pembunuhnya, sesuai petunjuk dari Hendra melalui mimpi Nia. Selesai. Demikian akhir dari kisah nyata Dialah Pembunuhku. Semoga berkenan dan Kang Asep akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.